Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi nasara bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakahu haulahu liyuriyahu min ayatihi innahu huwas samiul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Bapak, Ibu kaum muslimin muslimat, jamaah yang dirahmati oleh Allah, sampai saat ini para pembaca atau para yang gemar membaca masih mendapatkan sirah nabawiyah itu berada pada posisi kitab yang cukup urgen untuk dibaca sepanjang masa. Dan saya yakin Bapak Ibu kita semua yang berada dalam masjid setidaknya mendengar ada kitab sirah nabawiyah. Tapi mungkin di antara kita ada yang sudah membaca. Benar tulis surat itu atau kitab itu ditulis dengan bahasa Arab, namun sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa dan termasuk bahasa Indonesia. Itu bisa kita beli di berbagai toko buku, termasuk yang ada di Padang Panjang. Bapak Ibu hadirin sekalian, salah satu bahasan dalam sirah nabawiyah itu disebut bahwa ada arba'atu awqat fi hayati Rasulillah. Ada 4 saat pada masa hidup Rasul. Itu menjadi perhatian. Karena kita sebagai umat Muhammad yang diperintahkan ke kita itu adalah mengikuti sunnah beliau. Nah, kalau sudah disebut sunnah itu ada kalanya al-aqwal atau perkataan Nabi, ada kalanya al-af'al perbuatan Nabi, ada kalanya takrir ketetapan Nabi. Mulai beliau semenjak jadi Nabi, jadi Rasul bahkan sampai meninggal. Itu secara rinci. Ada yang dicontohkan, ada yang katakan oleh Nabi, ada yang oleh Nabi disetujui atau ditaufiki, Nabi biarkan saja. Itu namanya takrir. Namun dari sekian banyak yang disebutkan dalam sunnah, perkataan, perbuatan dan ketetapan itu hampir 80% itu lebih kepada mencontohkan. Sehingga surat keputusan dalam Al-Quran berupa firman Allah itu berbunyi qad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Adalah pribadi Rasulullah itu menjadi contoh tauladan bagi kita semua dalam sisi hidup apa saja. Nah, baik itu perkataan maupun itu perbuatan maupun ketetapan berupa takdir. Secara umum para ahli sunnah menyebutkan dibagi kepada 2. Ada yang sifatnya nafsi, ada yang sifatnya tasrih. Jadi ada yang nafsi, ada yang ijtimai. Ada yang mengandung hukum, ada yang tidak mengandung hukum. Nah, yang sifatnya nafsi itu cukup untuk Rasul saja. Nah, jadi cukup untuk Rasul saja, bukan untuk dicontoh, tapi khusus Rasul saja. Umpamanya barang rumah 9 aja dipupuk oleh dewa 9, itu cukup Rasul saja itu. Nah, jadi ada yang sifatnya taksis lir Rasul, khusus untuk Rasul saja, baik dalam perilaku kehidupan sehari-hari maupun dalam proses kehidupan. Nah, kita tahu bahwa Nabi pernah memperkenankan rahib dari Najran atau dari Rom untuk sholat di pelataran Masjid Nabawi. Itu khusus Nabi itu. Awak ini mentang-mentang ulama, mentang-mentang buya, disuruh Allah non muslim sembahyang di masjid awak, itu tidak muanya terus. Nah, itu diantaranya. Nah, lalu ada yang mengandung tasri',
mengandung hukum. Nah, hukum itu yang sifatnya sunnah dan ada yang sifatnya wajib. Bahkan ada yang sifatnya mubah saja. Mana sifatnya mubah boleh saja. Berjenggot. Berjenggot itu tidak mengandung nilai wajib. Ada nilai tasriahnya, tapi sifatnya hanya manduk. Manduk saja. Nah, kenapa demikian? Karena Nabi tahu ada laki-laki kok iyo tidak tumbuh janggut abakah. Ambo Pak Dir bo curigaan tanda tumbuh atau ndak senio manumbuan. Nah, tapi na jale ndak ada yang gue dah. Ada yang itu ada seketek. Nah, kalau seandainya berjenggot itu menjadi wajib, berarti orang yang tak tubuh-tubuh berdosa sepanjang masa jadinya. Nabi tahu itu. Nah, jadi bagi yang berjenggot janganlah dianggap yang tak berjenggot itu tak sunnah. Kadang kalau lain namu aja cuma buat cie sakilo ka dipangan. Nah, begitu. Jadi kita harus menyikapi secara lurus begitu rupa. Nah, itu yang sifatnya adalah mandub. Nah, lalu yang lain-lain ada yang menyebutkan bahwa pakaian sunnah itu lebih kepada cenderung pakai gamis. Nah, itu tidak benar. Gamis itu lebih kepada kultur budaya di sana. Nah, budaya pakaian dibawakan oleh orang yang hidup semasa Nabi. Kalau dicari di belakang antara Nabi dan Abu Lahab miripnya. Nah, mirip. Jadi yang pakaian sunnah itu apa? Pakaian sunnah itu tidak pakai gamis. Pakaian yang mengikuti atau memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Islam. Sampai syarat menutup aurat, tidak sempit, tidak transparan, dan tidak menyerupai pakaian lawan jenis. Masuk sampai syarat itu, masuk barang itu. Bagaimana dengan modelnya, desainnya? Islam memberikan peluang untuk berdesain sehingga memunculkan sebuah lahan kerja para desainer, memunculkan model-model baru. Nah, seperti itu. Nah, namun bagi teman-teman dan saudara-saudara kita yang cenderung bergamis, ya tidak masalah, boleh saja, karena itu juga mengikuti dan melengkapi 4 syarat. Menutup aurat lain, tidak sempit lain, tidak jarang lain, tidak menyerupai pakaian lenyes lain, masuk. Nah, itu termasuklah ke dalamnya Bapak Ibu. Bagi perempuan yang bercadar, saya memandang itu biasa-biasa saja. Karena dalam hukum Islam ada bagian tubuh yang haram dibuka, berarti wajib ditutup. Ada yang boleh dibuka, tidak wajib ditutup. Nah, haram dibuka aurat bagi perempuan yang termasuk aurat itu selain muka dan telapak tangan. Itu nggak boleh ditutup. Walaupun nanti bagi perempuan itu terbagi 2 lagi. Ada namanya aurat mukhaffafah, ada namanya aurat mughallazah. Ada aurat ringan, ada aurat berat. Aurat ringan ujung-ujung badan, lihi kateh, siku kedua, lutut ke bawah itu aurat ringan. Boleh dibuka bila 1 sesama jenis, 2 sesama mahram. Ini kalimat tulis potong. Nah, kedua aurat berat. Aurat berat selain itu lihi ke dalam, lutut ke siku ke dalam itu aurat berat. Aurat berat itu cuma boleh dibuka 1 lit tabib, keperluan berobat. Lis syahadah yang kedua, keperluan saksi di muka hakim. Kok iya biru di toko punggung ibu coba lihat, anda boleh lihat dong, tak iya biru tenda. Yang ketiga, lizaud, keperluan suami istri, paham lah, nangkape keperluan pribadi, mandi dan sebagainya. Selain yang 4 itu haram dibuka aurat tadi. Nah, lalu bagaimana dengan buka? Dengan muka itu boleh dibuka. Bahagian yang haram membukanya berdosa mempacaliannya, wajib menutupnya. Bahagian yang boleh membukanya tidak berdosa menutupnya, berarti cadar tidak masalah. Habis itu duduk aja. Ya bagi yang bercadar silakan, bagus, tidak apa-apa.
karena tidak berdosa. Tapi bukan berarti yang tidak bercadar salah, karena hanya membuka bagian yang boleh dibuka. Jadi Bapak Ibu, kita melenceng tidak apa-apa, mungkin ada guna. Ada 4 saat di dalam kehidupan Nabi, walaupun secara keseluruhan mulai beliau lahir sampai beliau mati itu patut jadikan contoh, patut diberikan contoh. Namun 4 waktu ini Nabi menyebutkan 4 waktu dalam kehidupan saya itu patut menjadi perhatian. 1, saat beliau dilahirkan. 2, saat beliau diangkat jadi Rasul. 3, saat beliau di-Isra Mi'rajkan. Sampai saat beliau diwafatkan. Nah itu kalau dipelajari sejarahnya banyak pelajaran yang bisa diambil di dalam. Nah sesuai jawab janji yang dibuat pada yang diukur, ya nak awak ambil item nan saat beliau di-Isra Mi'rajkan. Nah tentu itu dibuatnya. Itu kalau Pak Dir Qadamah namanya tuh. Jadi kapriaman ke Kuretaji lalu tarik ke Muaro, awak mulai mengaji cuman menjalan air wo, itulah gitu. Jadi apa ibu yang berbahagia itu menjalan air aku minum. Apa gerangan saat beliau di Isra Mi'rajkan? Bapak Ibu sekalian, bagi ahli politik Isra Mi'raj bisa ditinjau dari segi politik. Politikus. Bagi para guru Isra Mi'raj bisa ditinjau dari segi pendidikan. Bagi para ulama, tokoh agama bisa ditinjau dari segi hidup subur dan matinya agama. Bagi para petani, bagi para pedagang bisa ditinjau sesuai dengan kondisinya masing-masing. Nah, malam ini kita tinjau dari sisi umum. Karena Bapak Ibu hadirin, ada modal hidup nang sangat perlu di awak apapun profesi awak. Manggaleh awak perlu itu, batani awak perlu itu, menjadi guru awak perlu itu, di rumah tangga perlu itu, bertetangga perlu itu, bermasyarakat perlu itu, bertetangga perlu itu. Wak tinjau di maka itu dengan Isra Mi'raj. Bapak Ibu hadirin sekalian, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan dengan jujur, ambo di Isra Mi'rajkan pada saat ambo ditimpa oleh musibah yang bertubi-tubi, sehingga menimbulkan keresahan dan kegelisahan yang ujung-ujungnya hampir memunculkan keputusasaan dalam segala sisi kehidupan ambo. Karena apa? Karena rintang dan tantangan datang bertubi-tubi, indah tak tahan. Nah kita semua tahu apa ada Ibu? Ada 2 yang sangat sulit dalam kehidupan manusia. Pertama, meninggalkan kebiasaan. Itu sangat sulit. Dan kedua, membiasakan yang belum pernah. Itu sangat sulit dalam kehidupan manusia. Meninggalkan kebiasaan, membiasakan yang belum pernah. Siasa Jawa dan di masa Jawa sangat sulit nak dua itu. Termasuklah bagi kete nalah membuat tradisi terhadap dirinya. Ateh namo solat maghrib, isya dan subuh iyo di masjid tauhid. Atau beko kalau ada tamu ada masalah ndak bisa datang ke masjid, sangat ibu hati itu. Ndak Pak Ibu? Hujan labeh ko hari, ada ko tamu pas magari ketibo, sehingga tahalang pai solat maghrib jo isya ka tauhid. Debonyo hati le. Kenapa hati itu bisa ibu? Karena kebiasaan itu sudah tertanam. Lah payah berjalan, aba payung tuh naik jo ke masjid. Diusahakan jo karena kebiasaan itu sudah tertanam. Sebaliknya bagi orang yang sangat ndak pernah pergi ke masjid, nyukikuk di bawah masjid, baru saya masuk di pintu tu nyola ala berjalan untuk adona hilang. Aduh tak sampai itu kan. Adi mah kedua-dua nancak di ujung tadi pangka.
Dia teh tu di bawah hilang angka tu. Kadang-kadang lah 3 kalimanya niku baru tanam. Karena ndak biasa. Sesuatu sudah biasa. Dalam hal apa saja. Biasa minum pukul 10 Senin pagi. Jam 10 minum, jam 10 minum. Itu tertanam dengan sendirinya tu. Karena nodek saya sibuk, sangat doa dia jalan. Minta pari, apa ada jalan tiap hari. Jadi apapun kebiasaan yang kita lakukan itu tertanam dalam jiwa kita. Termasuk mendengar ceramah. Ada orang yang tertanam dalam kebiasaannya. Asalah mulai guru ceramahnya lalu oleh. Ada tuh. Baralaka kue nyota dari tadi. Hari Rabu tu kesamu apai. Hari Rabu tu kesamu apai. Pas mulai guru assalamualaikum. Dan itu tidak disengaja Bapak Ibu. Tidak disengaja, tidak direncanakan. Lah takulai malah nongok. Kenapa? Karena ada kebiasaan seperti itu. Bilonyo jago setelah ceramah selesai. Jago dia. Nah, jadi ada tertanam yang seperti itu. Ada di antara ibu baru saya mulai guru ceramah, pena aja buku kedua sekali. Bekolah ada nak kena catat atau tidak, karena kebiasaan. Cobalah bayang Bapak Ibu, tertanam kebiasaan baik terhadap diri kita, mereka santiang. Ini. Nah, orang Arab biasa menyembah patung. Orang Arab biasa minum khamar. Orang Arab biasa merampok. Orang Arab biasa nan kuat memakan nan lama. Itu kebiasaan. Itu diakui dalam Quran, al-a'rabu asyaddu kufra wa nifaqa. Orang Arab saat itu sangat kafirnya, sangat munafiknya. Tasabuh judi alun kamanga judi awak zaman kini deh. Paling-paling piti dipajudikan. Taruhannya cuma uang. Kalau di zaman sangke itu tuh taruhannya anak gadis, taruhannya bini. Kalau ada dia bini dan dia enggak kemangat. Itu Abah kira dia mau ibu tuh. Enggak. Itu sampai taruhan dulu tuh. Minuman keras hari ini belum seberapa yang terjadi hari ini. Tigologi, ideologi, mabuk. Kalau di tanah Arab itu anak kecil baru lahir itu menyapinya langsung dengan khamar. Maka itu. Kalau Nabi kan kalau kebiasaan Islam dengan sari korma, kalau dewa jok madu. Orang Arab di waktu itu adalah jok khamar. Balik itu. Masalah membunuh. Sedangkan Umar bin Khattab saja sebelum Islam pernah mengubur anak gadisnya hidup-hidup. Ayah, kalau ayah mau mengeminikan aku, kenapa ayah tidak bilang sejak dari tadi? Kalau ayah beritahu ke aku, pastilah sebelum ayah angkut aku ke atas bukit ini, saya akan mencium telapak kaki ibu dulu. Tidak peduli dengan keluhan anak. Banglah dalam nyelo anak lalu nyetimbun. Itu Raja Umar sebelum Islam. Makanya pantas disebut dengan zaman jahiliyah. Datang Nabi Muhammad mengajak mereka meninggalkan semua itu lalu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, bare karajo Nabi atau ingat? Bare. Sedangkan majaran kawan saji zaman kini saja upaya. Kau tauhid sebanyak aku lalu lumayan. Lumayan. Ibu-ibu cukup banyak, bapak cukup banyak, walaupun ada seorang bobok tadi. Cukup banyak. Ambo pernah di Barang Panjang kok Pak mengaji jamaah walimonyo di Induk saya. Lalu barampek. Tinggal seorang nampu ada ini. Dia pun tidak masalah dia bodoh. Pokoknya upah yang kurang ambo itu saja. Saya lewat betul. Jadilah berbagai macam pakdir melakukan terhadap orang seorang kok. Tidak ada nyo galak bagi doh. Lah buat nak lucunya yang saya pas solat isya tibalah pengurus bapak pabiana bos seorang de pari memilih biar. Barang balimu jemaah tadi Pak berampek lalu seorang nan jago ko nyo mangangu sama dok kampung.
macam-macam lucu mau beknya nih nama biak tu nyopaka mau biak berarti tak seorang lahnya orangnya ambo cubo juga tu alhamdulillah awak tauhid juga rami bantu aku. Nah bapak ibu keringan karajo nabi atau barek pasti barek karajo nabi. Maka berbagai rintangan dan tantangan awal dari rintangan yang dihadapi oleh Nabi dari Abu Lahab, dari mama sendiri. Seketika dakwah sembunyi-sembunyi itu sudah berlangsung selama 3 tahun. Kau kajiwa dulu Pak di jemputan pada tua. Tahu lihat dulu kan. Setelah 3 tahun dakwah sembunyi, Allah perintahkan, ya Muhammad fasda bima tu'mat wa 'anil musyrikin. Hai Muhammad, teritarang selesai. Cepat palingkan diri kamu dari orang musyrik. Ini perintah dari Allah. Wah, okeylah kecil Nabi. Naiklah Nabi ke atas Bukit Safa. Sanalah pergi umrah haji tahu Bukit Safa. Naik Nabi. Wahai orang banyak Quraisy, berkumpullah kemari. Berkumpul orang sama-sama. Ada berita yang kamu sampaikan. Apakah kalian percaya kalau seandainya mau sampaikan besok pagi kau datang banjir kadang ke Makkah? Percaya kerana kau tidak pernah dusta. Apa kumpul lagi? Kumpul. Lalu Nabi menyampaikan, masuklah ke dalam agama yang aku bawa, tinggalkanlah kebiasaan jelek itu. Tagak bulan, tabbanlah kai Muhammad, pelasian Muhammad. Alihada jamak tangan. Hanya untuk ini kau mengumpulkan aku di sini. Mubar semua tadi. Amubar sadanya Nabi taman tinggal. Itu awal tantangan Nabi. Itu awal tantangan. Kok tunggu dia awak zaman kini yo balik baju pulang nih. Tapi Nabi terus mengupayakan Bapak Ibu. Sampailah titik nadir dari semua tantangan itu. Orang-orang Quraisy pimpinan-pimpinannya mengadakan satu pertemuan dan membuat dalam pertemuan itu 3 kesepakatan untuk mengkanter dakwah Muhammad. 1, mulai hari ini masyarakat Quraisy tidak boleh bertegur sapa dengan Muhammad. 2, mulai hari ini tidak boleh saling menikahi dan jual beli. Tidak boleh saling menikahi. 3, tidak boleh saling jual beli. Demikian keputusan ini dengan buat yang sesungguhnya, dan siapa yang melanggar hukumannya sangat berat. Terima kasih. Habis itu babueklah tulisan kau dilakekkan di dinding Ka'bah sebelah dalam. Akibatnya tidak ada ulang namanya pun Nabi Muhammad jok sana pemilih. Ada piti pergi ke pasar membeli orang tak mau menjual. Ada orang kan dijual orang tak mau membeli. Akibat dari semua itu Muhammad dan sanak pemilih hidup di kota Mekah. Tara puang ndak anyoi, tara ndak basah, ba carunya lain. Akhirnya habislah negara dimakan. Berkat musyawarah berketek-ketek waktu itu, Nabi bersama dengan Abu Bakar dan abu-abu lain selain Abu Lahab dan Abu Rokok, Abu Gosok, sepakatlah waktu itu untuk pindah sekitar kurang lebih 2,5 kilo dari luar kota Mekah arah Madinah. Ada satu lembah namanya Lembah Thaqif, tanah kepunyaan Abu Talib. Tinggallah Nabi di sana. Famili 100 Khadijah waktu itu di lembah itu 2 tahun lamanya. Bapak dan Ibu hadirin, selama 2 tahun sampai Nabi ajak sahabat memakan daun kayu. Kawaliak ke Makkah kau nang dihadapi. Batahan di sini ndak ada nang dimakan. Sehingga banyak sahabat nang meninggal, apalagi jumlah mereka nang jatuh sakit. Tapi nampaknya Bapak Ibu, karena perjuangan yang disampaikan oleh Nabi itu adalah kebenaran yang sesungguhnya, yang membantu bukan saja manusia. Sore atau keputusan yang dilakekkan diri yang Ka'bah sebelah dalam itu dimakan dek rayap, dimakan dek nyamuk, sehingga tidak bisa dibaca lagi. Akhirnya orang mulai tidak tahu apa itu putusan. Lah mulai orang lupa. Tambah pula calik-calik dek pimpinan-pimpinan kafir Quraisy itu. Sebenarnya dia kalau disuruh Muhammad jauh sana pemilih pulang, tidak ada masalah lah. Dia lagi mulu dicalik banyak nama mati kawannya. Disuruh saja pulang, dia biasanya peluang izin pulang kampung balik aman satunya. Maka Muhammad diizinkan kembali ke Mekah. Tetapi sungguh pun sudah diizinkan kembali ke Mekah, yang berdakwah otomatis tidak bisa sama sekali.
badan lah kurang, tenaga lah kurang, nak dimakan payah. Kama apa orang mencemeh? Tulang kare paruah, tulang kare lihi, tulang kare paruah, tulang kare lihi. Aku nak dapat. Dalam kama apa itu tulang kare paruah, tulang kare lihi itu meninggal Khadijah wafat. Ini adalah istri, bini tidak sembarang bini, tapi sahabat Nabi bini. Bama kau bini tidak sembarang bini, tapi sahabat Nabi bini. Buat dulu bini kau tidak sahabat Nabi bini. Bini dan sahabat Nabi bini itu adalah masuk kepada perjuangan dan keinginan serta jihad suami. Itu bini sahabat Nabi bini. Dia satu dengan suaminya dalam menegakkan kalimat Allah. Khadijah bukan main. Banyaklah cerita tak tahu. Sekarang Khadijah sudah tiada lagi. Khadijah adalah seorang janda kaya. Banyak orang Makkah nama tinggang kainyo sehingga tak tompang sagan ke Khadijah Muhammad selama surang. Kini itu tak boleh. Tonggak paga nala patah. Tak kitiak-kitiak Nabi galak ditinggal Khadijah atau teman ibu hati. Tentu tamanong ibu hatinya ada cik meninggal ini galak. Itu ya ada je tu. Tak dapat nak kali sabui dengan Nabi lah. Kerana sudah ditinggal oleh kekasih yang sangat dicintai dan banyak hal dia sudah membantu dan menolong. Dia sudah tiada. Alun taubek dukunan cik tu lepak meninggal pula Abu Talib. Paman beliau yang mengalangkan dia, kau angguno Muhammad langkai main dia dulu. Itu tak boleh. Dah pergi sabu ini. Ini satu-satunya yang diharapkan sebagai tonggak pagar tapek basanda, bagat nan tinggi tapek bagantok, tak lawa boleh. Maka lalu lalang sajalah kafir Quraisy pemimpin-pemimpinnya untuk berbuat nan kalamat dia kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah Nabi mengejekkan. Saya sangat sedih. Amul huzni, tahun kesedihan. Mungkin apa nan ada dalam masaji ko cuma menunjuk tangan nalah mencuba kematian bini cuma menunjuk. Macam ya leh pak. Hah? Tak selain den. Ya. Ada dalam mencuba. Tak dapat nang kadi raro-raro dapat mama manjik yang semalan ngawak. Tak dapat yang kisabui dah. Awak biarlah kadang ti kan dia lu mencuba lu. Dia lah cuba. Tak dapat yang kisabui dah. Ibu tu pula siang lah mencuba kematian lelaki. Tak dapat yang kisabui dah. Jadi bapa ibu hadirin sekalian, tak dapat dah. Saya sedang dalam duka cita. Leka mungkin karajo barek kari kakok bukit di tinggi nang kari daki lurah dalam nang kari turuni bantu itu. Tak mungkin pak. Di dalam hidup esensial kapital modal utama hidup itu adalah senang hati, damai di dada. Nyo kalau dado kalau damai pak, dado karajo nang barek, dado jarak nan jauh, aman saja itu. Kalau hati lapet. Lama makan di sana hati. Kan semua itu. Kalaulah hati sana, tak ada nan sulit, tak ada upaya. Tapi hati sana. Makanya kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anzilna as-sakinah fi qalbi. Ya Allah, berikan kepada kami ketenangan ke dalam hati. Ada payu rapuh namanya di bawah tu. Kalau naik kateh Danau Singkarak tu nampak sebalik batuak kuali di indah. Temano berfoto-foto kadang-kadang pergi kateh bapa lu api mencali Danau Singkarak situ. Sana nanti. Aco bawa orang sakit gigi kateh. Garaman itu bangkak salah dia indah dan mungkin belapak tinju punggung awak. Hati.
Nah itu mana naida. Ndak ada jarak nan jauh, ndak ada karajo nan barek kalaulah hati itu sanang menghadapinya. Fresh ke orang awak. Talambe na makan seketik nak masalah kalau hati sanang. Kan supaya itu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, itu mana nang kane de Nabi dua waktu itu. Amul Uzni, tahun duka cita. Makanya hari ini guru-guru di sekolah buatlah hati murid itu menjadi senang. Saya dengan beberapa orang yang sudah kembali dari Finland bercerita Finlandia itu metodologi pendidikan di sana sudah arahnya ke situ. Sehingga siswa-siswa itu harus ditenangkan hatinya sehingga tangkok pelajaran itu. Tapi kalau di itulah wang madam kamu jayang tidak aja lah ada filmnya sudah tu lah. Tu dah ada filmnya ciala je haji ni tu. Haji dah ciala je dah mangang aja ji. Malam haji bayin minum boleh sudah tu. Haji jawana elok saja haji berkaunya damai ambo. Saja haji duduk sama je kami sekolah jawana lapang kami. Budak-budak saudaranya tong. Fah langsung tadi. Jadi hati akan seperti itu. Nah Muhammad SAW atau Rasul Habibullah, kekasih Allah yang memiliki amanah begitu berat, pada saat itu sedang demikian. Allah mencari, ini hambaku sedang menanggung duka, aku takkan biarkan, kata Allah. Jadi kalau awaklah disayangi oleh Allah, Allah takkan membiarkan awak dalam duka. Kan itu terjatuh ada namanya terjadi ada namanya. Kalau awak disayangi, Allah tak mau membiarkan hambanya seperti itu. Maka Allah perintahkan kepada Jibril turun ke bumi. Iya kau turun. Ada apa Allah? Jemput itu Muhammad Habibi, kekasihku, dan Isra Mi'rajkan ke sini. Baik Allah. Turunlah Jibril. Wa ana bi Bakkah, kata Nabi dalam hadis yang cukup panjang tu kaji kami di Pozan Tolib dulu sangat panjang hadis tu jadinya dia bosan ada apa? Dek sangat panjangnya tapi maknanya tu wa ana bi Bakkah. Fa nazala Jibril wa saqafa wa nazala saqafa baiti wa faraja sadri. Panjang hadis itu. Aku sedang berada di Mekah, turunlah Jibril menembus lotengku, kemudian membelah dadaku. Hatiku dikeluarkan, kemudian ada seorang malaikat lagi membawa air Zam-Zam. Hatiku dibersihkan, kemudian dimasukkan lagi setelah bersih, dan aku dibawa keluar. Sampai di luar ada seekor binatang, kecil daripada kuda, tapi lebih besar daripada kibas, birol namanya. Aku dinaikkan ke sini. Jibril berada di depan, saya berada di tengah, dan malaikat yang tadi berada di belakang, saya di tengah diletakkan. Bla bla bla. Ternyata malaikat Jibril didampingi oleh Mikail. Dan tekahnya Rasulullah Muhammad SAW. Aku di Isra Mi'rajkan. Dari Masjid Haram tempat aku berdiam, aku dibawa ke Masjid Aqsa, Palestina. Sampai di Palestina aku dibawa mi'raj ke langit. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga, sampai langit yang ketujuh. Setelah aku melihat di dalam perjalanan Isra, liniwirahu min ayati, Allah memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya kepadaku. Dan waktu aku mi'raj, walaqad ra'a min ayatil kubra, Allah juga memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya. Aku belum pernah melihatnya selama ini, belum pernah aku lihat. Sekarang aku menyaksikannya. Sungguh luas kekuasaan Allah. Apakah itu mulai dari Haram dan Aqsa, dari Aqsa sampai ke langit. Wah, bukan main. Sehingga jiwaku menjadi kaya, aku menjadi kuat. Akhirnya yang tadi beban berat yang aku pikul, kok saat ini terasa olehku kecil saja. Khadijah telah wafat kecil, Abu Talib wafat kecil, aku dilempar kecil, aku diusir kecil. Rupanya ada yang lebih besar. Ternyata orang melihat sesuatu yang lebih besar karena dia belum pernah melihat yang lebih besar dari itu. Akhirnya pagi itu saya berangkat jam 8 malam
Pagi jam 4 subuh saya kembali nyampe di Masjid Haram. Aku terbenung. Ada apa semua ini? Harus saya kabarkan kepada orang banyak apa yang saya alami ini. Duduk Nabi surah. Yang pertama masuk ke dalam mansaji pas Nabi pulang dari Isra Mi'raj tu Abu Lahab pelasi kalau dia. Indahnya buka sepatunya bagi masuk seperti ketepo masuk ke dalam mansaji. Cek. Wah, mai, atau bahasa awaknya kan Muhammad ditulisnya. Wah, mai. Iya, paman. Pas subuh lebih bosiko. Itulah paman. Malam tadi saya dibawa oleh Jibril dari sini ke Aqsa. Dari Aqsa ke langit pertama, kedua sampai langit yang ketujuh. Saya melihat ini. Jam 4 tadi saya nyampe. Tercangang pula. Muhammad, selama ini orang bilang kau gila, aku tak percaya. Tapi sekarang aku jadi percaya kau itu sudah gila. Aqsa Palestina, Haram di Mekah, itu inak dake, itu dah enakan. Ontak 1,5 bulan pergi, 1,5 bulan pulang, 3 bulan orang balik-balik, itu dia. Semalam suntuk ala balik, lam calik ikut pulau. Ayo percaya dan, you lagi dua rumput. Awas lah, dan kumpul orang banyak pagi ke jual. Lihat mana macam itu, lain macam Muhammad. Dia sedang berfikir, acaranya mengumpulkan orang banyak buat menginformasikan ini. Itu sampai pikir oleh Nabi. Datang sejasa, datang saja orang menolong. Awas lah, dan kumpul orang banyak. Kau masuk Allah aja. Tolong cari Tuhan. Jadi dalam sekejap saja karena orang bagak gilo bala dia nama ngumpul nyuruh kumpul sama-sama. Muhammad, tolong kau ceritakan sama mereka. Tuan-tuan hadirin, tak mungkin aku sebutkan nama satu persatu. Tadi malam aku dibawa oleh Jibril berdua dengan Mikail berisra mulai dari tempat ini ke Masjid Aqsa Palestina. Aku lihat ini. Dari Masjid Aqsa Palestina aku dibawa naik ke langit pertama, kedua, ketiga. Aku mengalami ini. Bahkan aku ketemu dengan Nabi sebelumnya. Dan sebentar ini jam 4 baru saja saya kembali. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tagak Abu Lahab. Apakah kalian percaya kepada keterangan Muhammad? Ini yang seorang. Hei pakak, ni terangah. Aduh di sudut. Kami nanti siko. Baru menjawab kami nanti siko Mahambu Abu Bakar. Abu Bakar, kau ke depan. Kau adalah orang yang arif dan bijaksana. Kata-katamu akan diikuti oleh orang banyak. Bagaimana pendapatmu? Kata bayu bawa orang yang sudah nyambil kalau saya asalkan yang mengatakannya Muhammad walaupun jauh daripada itu tidak masuk akal, saya tetap percaya. Terima kasih. Kurang pedang ketiak bulan. Mendengarkan Abu Bakar bilang seperti itu, Ali melompek pulau ke tangan, serat kedua padang. Siapa tuan-tuan yang mengatakan tidak percaya, hari ini juga saya pisahkan kepala dengan badannya. Ada waktu itulah yang mengajak tadi, kami nanti sudah ikut percaya, takut. Akhirnya muncul kelompok yang berpikir, Tuan Abu Lahab, saya punya usul. Ini takkan selesai kalau cara begini. Saya mendengar bahwa Muhammad tadi malam sampai ke Aqsa. Saya bolak-balik ke Aqsa. Kalau Muhammad bisa menjelaskan kepada kita bagaimana bentuk Masjid Aqsa, tiangnya, halamannya dan sebagainya, tak akan percaya. Tapi kalau Muhammad tidak bisa menjelaskan, dan aku yakin Muhammad tak bisa menjelaskan, kita tidak akan percaya. Bagus kamu, Muhammad, kau jelaskan. Muhammad tekan hari itu, lo kau menjalan, ndak lo tekan nama itu barat tu ndak lo tekan apa keadaan saja. Tapi kena namanya kekasih Allah dan seorang Rasul. Masuk WA.
Nabi tinggal baca saja. Baik, kalau begitu saya akan jelaskan satu persatu. Adapun Masjid Aqsa gerbangnya adalah begini. Sebelah kanan dan sebelah kiri ada kedai. Sebelah kanan kedai ita-ita, sebelah kiri kedai teklis. Sebelah kanan menjual ayam Kentucky, sebelah kiri menjual ketupat. Sedangkan bila kita masuk terus ke sebelah kanan ada taman bunga, di sana ada 5 batang korma. Sedangkan tiang-tiang masjid sebanyak sekian, pintunya sekian, sampai melulu sebelah belakang. Itu yang dapat saya terangkan. Terima kasih. Apa akhirnya? Kalau begitu Tuan Abu Lahab persis tidak ada masalah. Akhirnya hampir lebih separuh orang menunjukkan percaya dan Muhammad kembali percaya diri. Nah Bapak Ibu, saya yakin kisah dan cerita seperti ini sudah berulang kali. Tapi makin diulang makin lama juga. Apa intinya Bapak? Kita ambil inti karena waktu sudah masuk. Intinya begini. Resah dan gelisah itu teman hidup. Sebab hidup kita ini tidak akan pernah lepas dari rasa cemas. Anak sarang sekolah cameh tidak kata mai. Nak punya anak gading cameh tidak kedapet lagi. Nan sedang menggalih cameh kerugi. Nan sedang bertani cameh tidak kepanen. Termasuk kita dalam masjid ini ada kecemasan kita. Cuma ada yang pandai membawakan, ada yang pandai membawakan. Hanya itu saja. Padahal sesungguhnya sianan kadia rasaki, sianan kadape indah, saya dapat banyak, saya dapat seketek. Itu Allah yang punya urusan. Innallaha yarzuqu man yasha. Allah memberikan rezeki kepada siapa yang ia kehendaki. Tantang anak-anak waktu kalau jodohnya dapat setuju. Ndak perlu datang dunia aku digelisahkan. Allah memberikan sesuatu kepada kita menurut caranya pula. Pasti ada hikmah dan segala-galanya. Angkat cameh. Cameh. Akhirnya kita jadi berantakan. Nah, mengobati agar rasa cemas dan gelisah ini bisa hilang di tengah-tengah hidup kita. Mari kita berislam mi'raj. Apa nyawa Islam mi'raj? As-salatu mi'rajul mu'min. Salat adalah mi'rajnya orang mukmin. Mari kita salat dalam arti yang sesungguhnya. Asawa rajin salat betul-betul dalam makna yang sesungguhnya, resah dan gelisah akan hilang dengan salat. Tapi Bu ya, Bu tambah sembahyang, tambah rusuh Bu. Mungkin sebelum salat, Nabi sebelum Isra dah dunia nyoba siang dulu. Awak lawak balah dah dua sebelum sembahyang. Itu ya lulai. Baca rohnya. Kalau Nabi di balah mana di belakang, kalau dewa berwudu. Berwudulah yang benar. Basuh mukonya bana, basuh kakinya bana. Anggota wuduk dicuci dengan benar, sungguh-sungguh lillahi ta'ala. Aku baju wali, ya sama dulu. Adi warakan bayi pikiran, tentu tidak masuk wudhu. Bersungguh-sungguh, jauh sebelum kita sholat kita sudah berwudhu. Nah, mari kita praktek yang seperti itu, berwudhu yang mantap. Mengakibatkan sholat kita akan menjadi khusyuk. Setelah sholat kita akan fresh dan senang. Itu dia akan dapat kita kutip dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Jadi Bapak Ibu berbahagia, nang sabananyo sore-sore ke Toto Panjang. Di situ ada nanti angke. Sabananyo kalau dirantang mau panjang, tapi aja dulu doang nanya singke. Nah, rancak bana film Tarzan, anak menonton sore pagi. Dia oranglah terang azan tentu Nasra Mi'raj harus berhenti. Demikian dapat kita sampaikan. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.